Selamat datang di dunia fisika kuantum, cabang ilmu yang mengungkap fenomena pada skala sangat kecil seperti atom dan partikel subatom. Di dunia ini, aturan-aturan yang kita kenal di dunia makroskopis, dunia yang kita alami sehari-hari tidak lagi berlaku. Persiapkan diri Anda untuk menjelajahi alam semesta, di mana partikel dapat berada di dua tempat sekaligus, di mana kenyataan ditentukan oleh probabilitas dan twee nama sefaimtid weerschrift beterbirdsefat boy dan meditipalting change. Mereka jadi beberapa konsep kunci yang mendefinisikan fisika kuantum. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda bisa menjadi gelombang dan partikel pada saat yang bersamaan. Kedengarannya aneh, bukan? Nah, selamat datang di dunia kuantum. Di sini, entitas seperti elektron dan foton menunjukkan perilaku yang menantang intuisi kita. Kadang-kadang mereka bertindak seperti partikel, seperti bola biliar kecil yang memantul, dan di lain waktu mereka bertindak seperti gelombang, menyebar seperti riak di kolam. Ini disebut dualitas gelombang partikel, dan itu adalah salah satu pilar fisika kuantum. Salah satu demonstrasi paling jelas dari fenomena aneh ini adalah eksperimen celah ganda. Dalam eksperimen ini, elektron atau foton ditembakkan melalui dua celah sempit. Sekarang, jika partikel-partikel ini hanya berperilaku seperti bola kecil, kita akan melihat dua pita di layar di belakang celah, sesuai dengan dua jalur yang mungkin mereka lalui. Tetapi yang mengejutkan, kita malah mengamati pola interferensi, serangkaian pita terang dan gelap, seolah-olah partikel-partikel itu adalah gelombang yang saling mengganggu. Jadi bagaimana kita menjelaskan kegilaan ini? Nah, dalam fisika kuantum, partikel tidak memiliki jalur yang pasti. Sebaliknya, mereka digambarkan oleh fungsi gelombang yang memberitahu kita probabilitas menemukan partikel di lokasi tertentu. Dan ketika partikel-partikel ini melewati celah ganda, fungsi gelombang mereka berinterferensi, menciptakan pola interferensi yang kita amati. Ini seperti melempar satu batu ke dalam kolam dan melihatnya menciptakan banyak riak yang saling mengganggu. Dualitas gelombang partikel adalah pengingat yang menakjubkan bahwa dunia kuantum beroperasi dengan aturan yang sangat berbeda dari dunia makroskopis yang kita kenal. Kita terbiasa mengukur sesuatu dengan presisi. Kita dapat mengetahui posisi dan kecepatan mobil, misalnya dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tetapi dalam dunia kuantum, ada batasan fundamental pada seberapa banyak yang dapat kita ketahui tentang suatu partikel pada waktu tertentu. Disinilah prinsip ketidakpastian Heisenberg berperan. Dinamai menurut fisikawan Werner Heisenberg, prinsip ini menyatakan bahwa ada ketidakpastian yang melekat dalam pengukuran pasangan variabel terkonjugasi tertentu, seperti posisi dan momentum suatu partikel. Semakin tepat kita mengukur satu variabel, semakin tidak pasti pengukuran variabel lainnya. Katakanlah kita ingin mengukur posisi dan momentum elektron. Untuk melakukan ini, kita perlu berinteraksi dengannya dengan cara tertentu, katakanlah dengan menyinari cahaya. Tetapi foton cahaya akan mentransfer momentum ke elektron, mengubah momentumnya dengan cara yang tidak dapat kita prediksi dengan tepat. Jadi, dengan mengukur posisi elektron, kita telah membuat pengukuran momentumnya menjadi kurang tepat. Dan sebaliknya, jika kita mengukur momentumnya dengan sangat tepat, kita akan kehilangan informasi tentang posisinya. Ini bukan masalah keterbatasan teknologi kita. Itu adalah batasan fundamental yang dibangun ke dalam alam semesta. Prinsip ketidakpastian Heisenberg memberitahu kita bahwa selalu ada tingkat keacakan dan ketidakpastian di dunia kuantum. Dan kita tidak pernah dapat mengetahui semuanya dengan pasti. Tetapi alih-alih menjadi batasan, prinsip ini membuka dunia baru yang menarik. Ini menyiratkan bahwa alam semesta pada dasarnya probabilistik, dan bahwa masa depan tidak ditentukan sebelumnya. Dan itu adalah pemikiran yang sangat menarik. Pernahkah Anda berharap bisa berada di dua tempat sekaligus? Nah, di dunia kuantum, partikel melakukannya sepanjang waktu. Konsep ini dikenal sebagai superposisi kuantum, dan ini adalah salah satu ide paling aneh dan paling penting dalam mekanika kuantum. Pada dasarnya, superposisi berarti bahwa suatu partikel kuantum dapat eksis dalam beberapa keadaan sekaligus hingga diukur. Ini seperti koin yang berputar di udara, ia tidak kepala atau ekor hingga mendarat. Contoh klasik dari superposisi adalah eksperimen pemikiran kucing Schrödinger.
Dalam eksperimen ini, seekor kucing ditempatkan di dalam kotak dengan mekanisme yang memicu pelepasan racun mematikan jika suatu peristiwa kuantum tertentu terjadi, seperti peluruhan atom radioaktif. Sekarang, menurut mekanika kuantum, atom radioaktif berada dalam superposisi peluruhan dan tidak meluruh hingga diukur. Ini berarti bahwa kucing juga berada dalam superposisi keadaan hidup dan mati hingga kotak dibuka dan pengamatan dilakukan. Tentu saja, kita tidak pernah benar-benar mengamati kucing yang hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Jadi apa yang terjadi ketika kita melakukan pengukuran? Nah, fungsi gelombang sistem runtuh, dan kucing dipaksa untuk memilih satu keadaan, hidup atau mati. Tapi mengapa kita tidak pernah melihat superposisi di dunia makroskopis? Salah satu penjelasannya adalah bahwa interaksi dengan lingkungan menyebabkan fungsi gelombang sistem runtuh dengan sangat cepat. Ini dikenal sebagai dekoherensi kuantum. Superposisi kuantum memiliki implikasi yang dalam untuk pemahaman kita tentang realitas. Ini menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Chapter 4, Keterikatan Kuantum, Aksi Seram di Kejauhan. Bayangkan dua partikel dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, yang entah bagaimana terhubung sedemikian rupa sehingga apapun yang terjadi pada satu partikel langsung memengaruhi yang lain. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Nah, selamat datang di dunia keterikatan kuantum. Keterikatan adalah fenomena aneh di mana dua atau lebih partikel kuantum menjadi saling terkait sedemikian rupa sehingga mereka berbagi nasib yang sama, terlepas dari seberapa jauh jarak mereka. Ini berarti bahwa mengukur keadaan satu partikel secara instan menentukan keadaan partikel yang terjerat lainnya, meskipun keduanya dipisahkan oleh tahun cahaya. Albert Einstein terkenal skeptis terhadap keterikatan, menyebutnya aksi seram di kejauhan. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa variabel tersembunyi yang belum kita pahami yang menjelaskan korelasi antara partikel-partikel tersebut. Namun, banyak eksperimen telah dilakukan yang telah mengkonfirmasi keberadaan keterikatan dan telah menunjukkan bahwa itu memang melanggar intuisi klasik kita tentang ruang dan waktu. Salah satu cara untuk memahami keterikatan adalah dengan membayangkan dua koin yang dibalik. Satu mendarat di kepala dan yang lainnya mendarat di ekor. Jika Anda memberi satu koin kepada teman dan mereka membaliknya, Anda akan langsung tahu hasil lemparan koin Anda, meskipun mereka berada di belahan dunia lain. Dengan cara yang sama, partikel yang terjerat dibalik bersama, sehingga mengukur keadaan satu partikel secara instan mengungkapkan keadaan yang lain. Keterikatan kuantum memiliki potensi untuk merevolusi banyak bidang, termasuk komputasi, kriptografi, dan teleportasi. Dan saat kita terus mengungkap misteri keterikatan, kita pasti akan membuat penemuan yang menakjubkan dari yang menahan kita tentang letak problem semesta. Chapter 5, Prinsip Superposisi dan Pengukuran, Momen Kebenaran. Dunia kuantum adalah tempat yang aneh dan menakjubkan, di mana partikel dapat berada di beberapa keadaan sekaligus, dan di mana kepastian memberi jalan pada probabilitas. Di jantung keanehan ini terletak prinsip superposisi, sebuah konsep yang menantang pemahaman intuitif kita tentang realitas. Bayangkan sebuah partikel kuantum, seperti elektron, terperangkap di dalam kotak. Menurut fisika klasik, elektron memiliki posisi dan momentum yang pasti, dan kita dapat memprediksi pergerakannya dengan presisi. Namun dalam dunia kuantum, elektron tidak terikat pada satu lokasi. Sebaliknya, ia ada dalam kabut probabilitas, menempati semua posisi yang mungkin di dalam kotak secara bersamaan. Ini seperti bayangan hantu yang membentang untuk mengisi seluruh ruang yang tersedia. Keadaan hantu ini dikenal sebagai superposisi kuantum. Elektron tidak berada di satu tempat pun sampai kita mencoba mengukurnya. Tindakan pengukuran memaksa elektron untuk memilih satu keadaan dari banyak kemungkinan keadaan yang ada dalam superposisi. Ini seperti melempar dadu dengan jumlah sisi yang tak terbatas. Sebelum kita melempar dadu, ia berada dalam superposisi semua kemungkinan hasil. Tetapi begitu kita melemparnya dan mengamati hasilnya, dadu tersebut runtuh menjadi satu nilai tertentu. Tetapi bagaimana tepatnya tindakan pengukuran menyebabkan keruntuhan fungsi gelombang? Nah, disitulah segalanya menjadi sangat aneh. Mekanika kuantum tidak memberitahu kita persis bagaimana atau mengapa keruntuhan itu terjadi. Itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dan paling diperdebatkan dalam fisika.
Beberapa fisikawan percaya bahwa keruntuhan disebabkan oleh interaksi antara sistem kuantum dan lingkungannya. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah proses yang lebih mendasar yang melibatkan kesadaran pengamat. Apapun penjelasannya, prinsip superposisi dan pengukuran memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang realitas. Ini menunjukkan bahwa alam semesta pada dasarnya probabilistik dan bahwa tindakan observasi memainkan peran penting dalam membentuk dunia di sekitar kita. Chapter 6. Fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger memecahkan kode kuantum. Di jantung mekanika kuantum terletak sebuah konsep yang dikenal sebagai fungsi gelombang, entitas matematika yang menampung kunci untuk mengungkap misteri dunia subatom. Dirumuskan oleh fisikawan Austria Erwin Schrödinger, fungsi gelombang memberikan deskripsi lengkap tentang keadaan kuantum suatu partikel atau sistem partikel. Bayangkan sebuah gelombang yang beriak di permukaan kolam. Gelombang ini dapat digambarkan oleh persamaan matematika yang memberitahu kita amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensinya. Demikian pula, fungsi gelombang memberikan deskripsi matematika dari suatu partikel kuantum, memberitahu kita probabilitas menemukan partikel di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Ini seperti peta harta karun probabilitas yang memandu kita ke tempat partikel kemungkinan besar akan berada. Tetapi fungsi gelombang lebih dari sekadar peta statis. Ini adalah entitas dinamis yang berkembang seiring waktu, diatur oleh persamaan Schrödinger. Persamaan ini, sering disebut sebagai F=ma mekanika kuantum, menggambarkan bagaimana fungsi gelombang berubah sebagai respons terhadap gaya dan pengaruh eksternal. Dengan memecahkan persamaan Schrödinger, kita dapat memprediksi perilaku partikel kuantum seperti energi, momentum, dan posisinya, tetapi hanya dalam hal probabilitas. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti di mana suatu partikel akan berada, tetapi kita dapat menghitung probabilitas menemukannya di lokasi tertentu. Fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger adalah alat yang ampuh yang memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi perilaku dunia kuantum. Mereka telah memungkinkan kita untuk mengembangkan teknologi seperti laser, transistor, dan pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Dan saat kita terus mengeksplorasi kedalaman mekanika kuantum, fungsi gelombang dan persamaan Schrödinger tidak diragukan lagi akan terus memainkan peran penting dalam mengungkap misteri alam semesta. Chapter 7. Kuantisasi energi melompat ke alam semesta diskrit. Di dunia makroskopis yang kita kenal, energi tampaknya mengalir dengan lancar seperti sungai, mengambil nilai berapapun. Tetapi saat kita menjelajah ke dunia kuantum, kita menemukan bahwa alam semesta memiliki rahasia mengejutkan. Energi tidak kontinu, tetapi datang dalam paket-paket kecil dan terpisah yang dikenal sebagai kuanta. Bayangkan tangga alih-alih jalan. Di jalan, Anda dapat berjalan naik atau turun dengan lancar, berhenti di titik manapun di sepanjang jalan. Tetapi di tangga, Anda hanya dapat berdiri di anak tangga tertentu, bukan di antara keduanya. Demikian pula, dalam dunia kuantum, partikel hanya dapat memiliki energi tertentu yang diskrit, seperti anak tangga di tangga. Energi ini diukur, yang berarti bahwa mereka hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu, dan tidak ada di antaranya. Konsep kuantisasi energi pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Jerman Max Planck pada tahun 1900. Dia mencoba menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, sebuah masalah yang telah membingungkan fisikawan selama bertahun-tahun. Planck mengusulkan bahwa energi radiasi elektromagnetik seperti cahaya tidak dipancarkan secara kontinu, tetapi dalam paket-paket diskrit atau kuanta, energinya sebanding dengan frekuensinya. Ide revolusioner ini menandai lahirnya mekanika kuantum. Kuantisasi energi memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman kita tentang atom dan perilaku mereka. Dalam model atom Bohr misalnya, elektron mengorbit nukleus pada tingkat energi yang terkuantisasi. Ketika sebuah elektron melompat dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, ia memancarkan foton cahaya dengan energi yang sama dengan perbedaan energi antara kedua tingkat tersebut. Demikian pula, elektron dapat menyerap foton cahaya dan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kuantisasi energi tidak hanya merupakan konsep teoretis, ia memiliki konsekuensi praktis yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ia menjelaskan mengapa elemen dan senyawa yang berbeda memancarkan dan menyerap warna cahaya tertentu yang mengarah pada pengembangan teknik analitik seperti spektroskopi.
Kuantisasi energi adalah pengingat yang menakjubkan bahwa dunia kuantum diatur oleh aturan yang berbeda dari dunia makroskopis yang kita kenal. Ini adalah konsep yang terus membentuk pemahaman kita tentang alam semesta dan membuka jalan bagi teknologi baru dan menarik. Chapter 8, Penerowongan Kuantum, Menembus Penghalang. Bayangkan melempar bola tenis ke dinding. Dalam keadaan normal, bola tenis akan terpental kembali. Tetapi dalam dunia kuantum, ada kemungkinan kecil bahwa bola tenis dapat melewati dinding dan muncul di sisi lain. Fenomena kontraintuitif ini dikenal sebagai penerowongan kuantum, dan ini adalah salah satu konsekuensi paling aneh dan paling luar biasa dari mekanika kuantum. Dalam fisika klasik, suatu partikel membutuhkan energi tertentu untuk mengatasi penghalang potensial. Jika energinya kurang dari tinggi penghalang, ia tidak akan bisa melewatinya. Namun, dalam dunia kuantum, partikel tidak memiliki posisi dan momentum yang pasti. Sebaliknya, mereka digambarkan oleh fungsi gelombang yang meluas ke seluruh ruang. Ini berarti bahwa bahkan jika suatu partikel tidak memiliki energi yang cukup untuk mengatasi penghalang potensial, masa remjoid placeholds begon nol untuk kinyit indices kebanlong. Inerti particle salt prenis define, beskojeng der bug written let fint kemlakonis.